Halo, selamat datang di video pertama di channel Mengulik. Kali ini kita akan bahas salah satu hobi saya, yaitu home labing. Oke, pertanyaannya, ngapain sih kita harus nyalain suatu komputer di rumah kita, di kamar kita, di kos-kosan 24/7 ya, non-stop? Padahal kan kita kan udah ada cloud ya, Google Drive, OneDrive, VPS, GCP, AWS, Alibaba, you name it lah. Tapi jawabannya nggak sesimpel itu. Kita bisa bicara tentang kebebasan data, privasi, dan juga experience ya. Kali ini saya akan mengajak dulur-dulur semua untuk kenalan nih dengan dunia home lab ya. Dan kenapa saya juga menaruh mini server yang ruwet ini, yang ngawur ini di kos-kosan saya. Mungkin kalian juga bisa memulainya dari sekarang, atau bahkan tidak perlu sama sekali. Apa itu home lab? Sederhananya, home lab itu sesuai namanya, home and lab. Jadi laboratorium yang ada di rumah kalian. Untuk konteks lab di sini adalah infrastructure ya, kayak server. Jadi home lab itu adalah server yang kalian taruh di rumah. Home lab ini termasuk kategori hobi menurut saya ya, karena juga ada komunitas secara global, worldwide, yang kalian bisa cari dimanapun itu, di Reddit, di Discord, di forum-forum tertentu. Mereka sangat aktif. Mereka awalnya memulai dari sesuatu yang sangat simpel, kayak seperti memulai dari Raspberry Pi, mini PC lawas yang harganya cuma sekitar, kalau di Indonesia sekitar 1 juta rupiah. Bahkan ada yang start dari handphone Android jadul yang mereka install Linux dan kawan-kawan di sana. Jadi di sini tidak ada batasan atau tidak ada barrier to entry ya, kecuali kemauan dan akses internet saja mungkin. Dan dari komunitas ini juga, saya merasa kalau ini cukup hobi yang cukup seru dan bisa mengasah kemampuan sistem manajemen kita. Kenapa saya pribadi membuat home lab saya sendiri? Untuk sedikit background, saya memang di bidang software engineering. Jadi soal mengurus infrastruktur kecil seperti ini bukan hal yang rumit bagi saya seharusnya. Tapi di sini juga tetap saya belajar banyak. Karena jika skalanya sudah sangat besar seperti di multinational company, most of the time kita hanya follow those rule. Dan di situ banyak-banyak engineer yang super OP yang saya banyak belajar dari sana. Kenapa home lab itu seru? Karena saya bisa melakukan apapun di server saya tanpa merusak production ya, dan seperti itulah intinya. Jadi saya bisa melakukan eksperimen sesuai judulnya laboratorium, lab. Jadi saya bisa melakukan eksperimen-eksperimen yang mungkin tidak aman di server atau infrastruktur saya, sehingga saya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lah. Namun it's not about the skills and job lah. Ini juga bisa kita gunakan untuk sesuatu yang seru. Sisi lain yang saya garis bawahi di sini untuk home lab adalah kepemilikan data. Jadi semua data kita simpan secara mandiri di server kita di rumah kita, meskipun ada pros and cons ya. Dan untuk backup daily, weekly, monthly ya, enaknya punya data storage yang ada di tempat kita sendiri adalah kecepatan untuk backup dan restore data yang sangat cepat, karena kita tidak perlu internet ya, karena semuanya jalan di lokal. Dan untuk sistem saya sendiri, bandwidth saya adalah 1 gigabit, sementara internet saya menggunakan mobile, bukan pakai fiber, jadi latensinya 20-30 milisecond, kecepatan cuma 100-200 megabit per second. Jadi kalau saya pakai internet untuk membackup atau merestore data saya yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Selain itu, mungkin ini juga sedikit segmented ya, yaitu adalah cost versus performance. Oke, anggap aja kita nggak mau ribet-ribet begini ya. Kita ngurusin networking, node, kelistrikan, dan kawan-kawan. Kita anggap aja kita sewa VPS, ya, Virtual Private Server. Itu dengan spesifikasi 4 core dan 8 GB RAM, mungkin SSD storage sekitar 50, 100, atau 200 GB, itu artinya sekitar 200-300 ribu rupiah per bulan. Jadi kasarannya 3 juta per tahun. Mungkin untuk most of the user itu adalah cukup ya. Karena sekarang mungkin ini juga bisa didebatkan, aplikasi zaman sekarang yang udah di rewrite pakai Rust, Golang, lebih efisien daripada zaman dulu yang pakai Java, PHP, bahkan mungkin cukup untuk low use case 4 core dan 8 GB of RAM. Tapi ya
Untuk saya yang power hungry ya, itu sangat kecil. Cost di VPS itu nggak linear. Jadi semakin besar kalian sewa biasanya, semakin besar speknya. Biasanya tuh increment-nya di cost-nya itu bisa jadi, itu nggak linear. Jadi bukan berarti 2 kali spek harganya 2 kali. Bisa jadi harganya bisa 4 kali, seperti itu. Makanya untuk skala besar mungkin cloud hosting tidak begitu cost efficient. Makanya banyak company-company besar itu mereka pasti pakai on-prem itu atau colocation. Apa itu on-prem dan colocation? Silakan tanya di Mbah Gemini atau ChatGPT atau Cuan dan kawan-kawan. Dan last but not least yaitu exploration. Jadi di sini kita bisa explore aplikasi-aplikasi atau software-software open source yang ada di GitHub atau dimanapun itu. Banyak hal yang kita gunakan day-to-day basis itu ada open source-nya. Jadi what next in this channel ya mostly membahas persoalan mengenai home lab, infrastructure, implementasi AI, bahas yang aplikasi aja, yang ringan-ringan. Lalu juga local AI yang sekarang lagi booming ya, ChatGPT, Gemini, Chuan, dan kawan-kawan. Kita coba deploy semua itu di lokal kita sendiri, jadi data kita tidak keluar ke internet, semuanya dalam lokal. Dan mungkin apa lagi ya, basically something about tinkering. Kita ngulik-ngulik sesuatu, elektronika juga seru. Jadi kita bakalan bikin project-project DIY. Saya juga punya beberapa teman yang memang jago di elektronika ya, yang bisa code microcontroller, nggak sebatas Arduino ESP ya, bahkan sampai tarafnya STM, FPGA dan kawan-kawan seperti itu, bikin board PCB yang rumit-rumit ya. Nanti kita bakalan cobalah ngobrol sama mereka atau bikin project-project kecil-kecilan. Untuk video pertama itu aja. Saya Zidan, saya pamit. Oke lur, matur nuwun. Oh, mungkin kita tour sedikit untuk infrastruktur home lab saya yang berantakan ini ya.